Akbar sama Adit emang pinter banget cari istri. Nggak kayak si Arya, nyari istri kok nggak jelas babat bibit bobotnya. Tiap hari ngejedok aja di rumah, cuman bisanya ngabisin uang suami doang. Mana nih, kok nggak ada yang lewat satupun? Rugi dong, udah pakai perhiasan gini tapi nggak ada yang lihat. Bu RT sama Bu Leha, dari mana? Kompak banget pakai daster lusuh gitu. Kayak saya dong nih. Masih pagi tapi udah bersih, wangi, pakai baju bagus dan perhiasan baru lagi. Anu Bu Ratih, kita habis belanja dari pasar. Oh, pantesan aja bau keringet. Kalau saya sih ogah pergi ke pasar. Kalau Bu Ratih sih enak ada Neng Alia. Oh iya Bu Ratih inget, Alia itu menantu loh Bu, bukan pembantu. Jangan sia-siain menantu baik kayak Alia itu, nanti menyesal loh. Ih, jangan sok tahu deh, siapa juga yang akan nyesel. Justru saya yang nyesel punya menantu kayak dia. Keluarga dia itu gak sebanding sama keluarga saya. Keluarga saya itu dari keluarga terhormat, sedangkan dia cuma anak seorang petani. Saya juga heran kenapa dulu si Arya mau nikahin orang seperti dia. Astagfirullah Bu Rati, jangan bilang seperti itu. Wong emang kenyataannya seperti itu. Enggak kayak kedua menantuku yang lain, si Celin sama si Vanessa yang dari keluarga sepadan. Orangnya cantik, sering kasih uang tiap bulan. Nih, minggu depan mereka juga mau kesini karena mau ada syukuran. Saya kan mau berangkat umroh. Bu RT sama Bu Leha udah denger kan kalau saya bentar lagi mau berangkat umroh. Iya Bu, kita udah denger. Bahkan satu kampung juga udah tahu semua. Karena kan Bu Rati udah share di grup. Walah, bagus deh kalau begitu. Nanti Bu RT sama Bu Leha lihat ya. Anak dari menantuku datang pakai mobil bagus banget. Tapi jangan lama-lama liatnya. Nanti takut kepengen lagi. Hahaha. Ya udah Bu, kita permisi pulang dulu ya. Mau masak. Ya udah sana masak. Paling masak ikan asin. Hahaha. Astagfirullah, kok ada ya orang kayak begitu? Yang apa-apa ngelihatnya dari uang dan keturunan. Kasian banget ya sama Neng Alia. Karena dia dari keluarga sederhana. Dia diperlakukan seperti pembantu yang tiap hari disuruh-suruh buat ngerjain pekerjaan rumah. Ya, kasian banget. Ke pasar doang lama banget sih. Yang lain aja udah pulang. Kamu malah baru pulang. Abis dari mana sih? Alia kan beli barang belanjaannya banyak Bu. Oh iya Bu, Alia beli ayam. Ibu mau Alia masakin gak? Ibu pasti suka kalau Alia buatin ibu opor ayam. Nggak usah, nanti aja si Celin sama si Vanessa yang masak kalau mereka datang. Mereka kan biasa masak yang enak-enak. Bahan-bahannya juga dari impor. Kalau masakan kamu mah biasa aja, nanti malah gak enak dimakannya. Tapi kan biasanya ibu selalu suka masakan yang Alia masak, Bu. Ya iya, lumayan lah kalau buat makanan sehari-hari. Tapi bedalah sama masakan si Celin. Kemarin waktu dia kesini, dia bikin steak wagyu, enak banget. Itu baru masakan kesukaan ibu, bukan masakan orang kampung. Vanessa sama Celin itu menantu kesayangan ibu. Udah cantik, mereka juga wanita karir yang pagi-pagi udah meeting sama klien, sore udah dinner sama partner bisnis. Itu baru namanya menantu idaman, bukan di rumah doang cuman ngabisin uang suami. Ya Allah, kenapa ibu selalu membanding-bandingkan aku sama menantu-menantu yang lainnya? Aku emang gak punya gaji seperti Celin dan Vanessa, tapi aku tulus sayang sama ibu. Mas Arya, seandainya kamu ada di sini, pasti kamu belain aku, Mas. Malah bengong lagi. Nanti malam Celin bilang mau kirim paket dari mall.
Katanya ada banyak baju buat acara syukuran nanti. Dan ada tas branded juga buat ibu. Nanti kamu ambilin ya paketnya. Kamu kan udah biasa bawa barang berat. Iya Bu, nanti Alia bawain. Halo sayang, maaf ya aku baru telepon kamu. Hari ini aku sibuk banget. Iya Mas, gak apa-apa, aku ngerti kok. Sayang, kamu kenapa? Kok suaranya lemes gitu? Kamu sakit? Enggak Mas, aku nggak apa-apa. Mungkin cuma perasaan kamu aja. Bener, kamu gak apa-apa. Gak ada yang ditutup-tutupin kan dari aku? Selama ini ibu memperlakukan kamu baik kan? Kalau aku menceritakan yang sebenarnya sama Mas Arya, nanti Mas Arya bisa marah sama ibu. Dan kalau itu terjadi, pasti ibu makin gak suka sama aku. Halo sayang, kok kamu diem sih? Ibu baik kan sama kamu? Iya Mas, ibu baik kok. Kata ibu udah nganggep aku seperti anak kandungnya sendiri. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Oh iya sayang, acara syukuran nanti kayaknya aku gak bisa pulang deh. Karena aku lagi persiapan buat pindah tugas. Aku udah berusaha cari kantor yang deket rumah, biar gak ninggalin kamu lagi. Insya Allah 1 bulan lagi, kita gak LDM lagi. Alhamdulillah Mas, aku seneng banget kalau sebentar lagi kamu gak kerja di luar kota lagi. Aku jadi gak akan ngerasain kangen kamu lagi Mas. Iya sayang, makasih ya selama ini udah sabar. Iya Mas, aku gak sabar banget nunggu kamu pulang. Iya, aku juga udah kangen banget sama kamu. Alhamdulillah, akhirnya harapanku selama ini akan jadi kenyataan. Mas Arya akan kerja di kota ini dan gak akan ninggalin aku lagi. Aku harus tetap bersabar hadapin ibu untuk sekarang ini. Bu, liatin ya, sebentar lagi anak-anak dari menantuku pada datang ke sini, pakai mobil super bagus, keluaran terbaru. Tapi jangan iri loh ya, hahaha. Alhamdulillah akhirnya anak-anak dan menantu ibu datang juga. Ibu udah kangen banget sama kalian semua. Ya ampun Celin, Vanessa, kalian kok makin cantik aja sih? Pasti perawatan kalian mahal ya? Iya dong Bu, perempuan kan memang harus cantik dan penampilan juga harus diperhatikan. Gak boleh pakai baju sembarangan, nanti dikirain orang susah lagi. Oh iya Bu, mobil yang tadi aku pakai itu mobil baru loh Bu, limited edition, cuman ada beberapa doang di Indonesia. Ya ampun, Akbar sama Adit emang pinter banget cari istri. Nggak kayak si Arya, nyari istri kok nggak jelas babat bebet bobotnya. Tiap hari ngejedok aja di rumah, cuman bisanya ngabisin uang suami doang. Terus sekarang Arya mana, Bu? Arya nggak pulang, katanya dia lagi ngurusin surat pindah tugas, biar bisa langsung di ACC secepatnya. Ya udah yuk masuk, di luar panas banget nih, bisa-bisa kulitku jadi gosong nanti. Sini, biar ibu bawain tasnya, pasti kalian berat kan? Kalian pasti capek abis perjalanan jauh. Ayo duduk. Alia, cepet bawa minum buat kakak-kakakmu ini loh. Iya Bu. Ya ampun, kamu gimana sih? Kalau ke jalan pakai mata dong. Bajuku jadi basah kan gara-gara kamu. Maaf Mbak, aku nggak sengaja. Lagian tadi Mbak Vanessa yang jalannya meleng, liatin HP terus. Loh kok jadi nyalahin aku sih? Dasar kampungan. Ya ampun, ini ada apa sih ribut-ribut? Ini loh Bu, si Alia numpahin minuman ke bajuku. Bukannya minta maaf malah nyalahin aku. Katanya aku yang main HP mulu. Aku udah minta maaf Bu, tapi Mbak Vanes malah nyiram aku balik. Udah, Alia, kamu tuh harus lebih hormat sama si Vanessa. Dia itu bukan dari keluarga sembarangan loh. Udah gitu, baju Vanessa itu pasti mahal. Belum tentu kamu bisa beli. Tapi Bu,
Udah, nggak usah tapi-tapi. Sekarang, ayo minta maaf sama Vanessa. Buruan. Disuruh minta maaf malah pergi, dasar kampungan. Udah, gak usah dipikirin. Si Alia emang gitu orangnya. Mendingan kamu ganti baju aja. Biar nanti baju kotornya si Alia aja yang nyuciin tuh. Ya Allah, ibu pilih kasih banget sih. Mentang-mentang Mbak Vanessa dari keluarga kaya, selalu aja dibelain. Padahal kan dia yang salah. Dan aku juga udah minta maaf. Tapi ibu terang-terangan banget belain Mbak Vanessa. Ya ampun, menantu-menantu ibu pada cantik-cantik banget pakai baju kebaya gini. Jadi kelihatan lebih anggun, persis kayak ibu waktu zaman muda dulu. Ya dong bu, ini kebaya aku pesen khusus dari desainer ternama, harganya juga mahal. Ibu juga cantik pakai baju itu, tapi harusnya ibu tambahin lagi kalungnya, biar orang-orang pada takjub ngeliat perhiasan ibu. Apalagi kan sekarang harga emas lagi mahal. Iya, kamu bener banget. Ibu mau tambahin lagi lah kalungnya, biar tamu-tamu pada iri dengki lihat ibu. Oh iya, keluarga kalian udah dikasih tahu kan kalau acaranya tuh hari ini? Jangan sampai gak datang loh. Ibu udah pesenin kue yang enak-enak buat nyambut keluarga kalian. Udah dong bu, keluargaku pasti datang. Iya, orang tuaku juga pasti datang kok bu. Baguslah kalau kayak gitu. Alia, mau ngapain kamu? Sini dulu sini. Ada apa bu? Alia baru mau pakai bajunya. Ngapain sih bajunya kamu pakai segala? Pengen banget ya kapalan sama kita-kita. Tahu, kamu tuh gak selevel sama kita-kita. Jadi jangan berharap deh kamu nyanyiin kecantikan kita. Tuh, kamu denger sendiri kan? Celin sama Vanessa gak mau seragaman sama kamu. Lagian kamu emang gak pantas pakai kebaya mahal. Kamu itu cocoknya nyuci piring aja di dapur, gak usah keluar-keluar. Bisa malu ibu kalau tamu-tamu pada lihat kalau ibu punya menantu miskin. Karena kan selama ini orang-orang taunya kalau menantu ibu itu dari keluarga orang kaya semua. Astagfirullah. Ya udah bu, kalau emang baju ini gak pantas buat aku gak akan pakai bajunya. Cengeng banget sih, dikit-dikit nangis. Ibu juga heran, dari mana sih si Arya kenal perempuan seperti itu? Padahal dulu ibu setujunya kalau si Arya itu nikah sama mantannya. Malah lebih milih perempuan kampungan. Tadi kok aku lihat Alia jalan sambil nangis. Kalian apain lagi Alia? Apa sih orang kita nggak ngapa-ngapain? Si Alia aja yang cengeng. Kalau Arya tahu istrinya diperlakukan gak baik di rumah ini, dia bisa marah loh. Akbar, kok kamu malah belain si Alia sih? Harusnya kamu dukung ibu dong. Bikin si Alia gak betah di rumah ini, biar cepatnya dia minta cerai sama Arya. Dan Arya bisa dapetin istri yang sepadan dengan keluarga kita. Tahu nih Mas Akbar, si Alia itu gak sepolos yang dilihat. Sebenarnya dia itu perempuan licik mas. Dia itu nikah sama Arya cuma mau ngincer hartanya doang mas. Udah, daripada ribut-ribut, mendingan kita siap-siap aja nyambut tamu di depan. Pasti udah rame nunggu kita. Ayo turun ke bawah. Kenalin Jeng, ini menantu-menantu saya, cantik-cantik kan? Iya Jeng, menantunya cantik-cantik banget. Tapi menantu yang satunya mana Jeng? Kan menantunya ada 3. Menantu saya yang satunya lagi kena cacar. Jadi gak keluar, takut nularin ke orang-orang. Oh gitu ya, padahal kita juga pengen lihat. Pasti cantik juga kan, kayak menantu-menantu yang lain. Ya jelas dong, menantu-menantuku cantik-cantik semua dan dari keluarga terbandang semua. Ya udah yuk silahkan dimakan hidangannya. Permisi Bu Ratih, saya mau tanya, Alia di mana ya? Kok dari tadi saya nggak lihat Alia sama suaminya? Aduh, kok kamu bisa datang ke sini sih? Saya kan nggak ngundang kamu. Alia yang nyuruh saya ke sini. Kalau boleh tahu, sekarang Alia di mana? Saya udah lama nggak ketemu sama anak saya. Gak tahu. Cari aja sendiri. Udah ya, saya mau nemuin tamu-tamu yang lain dulu. Alia, ibu, kok ibu bisa ada di sini? Dari tadi ibu nyari-nyari kamu nak. Ternyata kamu di dapur lagi nyuci piring.
Astagfirullah nak, jadi begini cara mereka memperlakukan kamu selama ini. Enggak bu, mereka baik. Alia sendiri yang mau ngelakuin ini. Ibu jangan salah paham dulu ya, Alia bisa jelasin kok. Enggak perlu dijelasin lagi nak, ibu udah tahu. Ibu bilang juga apa, jangan mau dinikahi sama orang kaya. Nanti harga diri kamu bisa diinjek-injek nak. Tapi Alia cinta bu, Alia cinta sama Mas Arya. Buat apa cinta kalau keluarganya kejam sama kamu? Sekarang ayo ikut ibu. Bu, udah bu, jangan bu. Dasar orang kaya gak punya hati. Tega jadiin anakku babu, mentang-mentang kami dari keluarga gak mampu. Aduh, apa-apaan sih ini? Dua orang kampung ini, jangan bikin keributan ya di acara saya. Biarin aja, biar semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Orang yang cuma lihat seseorang dari materi. Selama ini saya kira anak saya diperlakukanku dengan baik, tapi ternyata kalian menjadikannya babu. Walaupun saya orang susah, tapi saya masih mampu meratukan anak saya. Aduh, Pak, usir dua orang miskin ini. Saya nggak mau lihat muka mereka berdua. Lepasin. Lepasin mereka berdua. Mas Arya. Kamu pulang nak? Iya bu, aku pulang. Dan aku lihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Jadi ternyata begini cara ibu memperlakukan istriku. Arya, mereka berdua yang membuat keributan di acara ini. Jadi ibu nggak salah dong kalau ibu ngusir mereka berdua. Lagian mereka nggak penting-penting banget ada di acara ini. Saking nggak pentingnya, sampai baju istriku pun dibedakan. Itu kan maksud ibu? Arya, sebagai suami kamu juga nggak becus. Masa kamu nggak tahu kalau selama ini orang tua kamu memperlakukan Alia seperti pembantu? Menantu yang lain menyambut tamu dengan pakaian yang bagus, sementara Alia malah di dapur suruh cuci piring. Loh, memangnya kenapa kalau Alia bantu di dapur? Di acara kayak gini kan pasti banyak kerjaan toh. Gak mungkin semuanya cuma berdiri di depan nyambut tamu doang. Harus ada juga dong yang ngurus makanan sama minuman di belakang, termasuk cuci piring. Apa benar bu, ibu yang suruh Alia untuk cuci piring di dapur? Alia itu bantu karena dia memang biasa bantu ibu di rumah. Ibu juga nggak paksa dia kok, dia sendiri yang mau bantu. Aku nggak nyangka ibu bisa sepilih kasih ini sama menantu. Kalau tahu begini, aku bawa Alia ikut bersamaku. Bukannya ibu yang nyuruh Alia tinggal sama ibu, biar ibu nggak kesepian. Tapi Alia malah diperlakukan seperti ini. Aku kecewa, Bu. Arya, kamu jangan asal ngomong begitu. Ibu ini juga punya perasaan. Kamu datang-datang langsung nuduh ibu macem-macem di depan banyak orang. Ibu ini orang tua kamu. Harusnya kamu bisa lebih menghargai ibu dong. Aku tetap menghargai ibu, Bu. Tapi aku juga punya tanggung jawab sebagai suami. Aku nggak bisa diam kalau lihat istri aku diperlakukan nggak adil. Jadi kamu lebih milih istri kamu daripada ibu kamu sendiri? Ibu yang udah mengandung, melahirkan dan merawat kamu, iya? Aku nggak memilih, Bu. Aku cuma bertanggung jawab sebagai suami. Oke, kalau gitu kamu pergi dari rumah ibu. Kalau kamu lebih memilih istri kamu itu, jangan pernah lagi datang ke rumah ibu. Ngerti kamu? Mas, udah mas. Aku nggak apa-apa kok. Jangan dibesar-besarkan lagi mas masalahnya. Enggak, sayang. Sebagai suami, aku harus melindungi kamu. Ayo, kita pergi dari sini. Jangan mas, aku nggak mau kamu durhaka sama ibu. Sana, pergi aja kalau kamu emang lebih belain istri kamu itu. Toh dari dulu juga ibu nggak pernah suka sama dia. Dia itu perempuan licik. Dia guna-gunain kamu supaya kamu lebih percaya dia dibandingkan ibu. Cukup, Bu. Arya akan pergi dari sini. Mas, apa nggak sebaiknya kita minta maaf aja sama ibu? Aku takut ibu malah makin nggak suka sama aku. Kenapa kamu malah mau minta maaf? Bukannya kamu yang nggak diperlakukan baik di rumah ini? Karena aku sayang kamu, Mas. Aku nggak mau orang yang aku sayang diasingkan dari keluarganya. Selama ini aku menutupi ini semua agar semuanya baik-baik aja, Mas. Untuk sementara waktu, kita harus pergi dari rumah ini dulu. Nanti ibu pasti nyesel karena sudah menyia-nyiakan orang setulus kamu. Udah, kamu nggak usah mikirin apa-apa. Aku yakin semuanya akan baik-baik aja. Bu, Arya benar-benar mau pergi loh.
Biarin aja biar dia pergi. Dia udah jadi anak durhaka yang lebih memilih istrinya daripada ibunya sendiri. Tapi Bu, masa Ibu tega membiarkan Arya pergi? Arya kan anak Ibu. Kenapa tidak? Kalau dia masih menganggap ibu sebagai orang tuanya, dia tidak akan berani melawan ibu dan membela istrinya itu. Wajar dong Bu, kalau Arya membela istrinya. Akbar juga sama, akan membela Vanessa kalau diperlakukan gak adil. Oh, jadi sekarang kamu juga belain mereka? Kamu mau jadi anak durhaka juga seperti Arya? Ibu ini gak salah loh, ibu ini benar. Ibu hanya ingin menjaga nama baik keluarga. Jangan sampai ibu menyesal nanti, karena selama ini Alia yang selalu ada buat ibu. Ibu gak akan menyesal, karena cepat atau lambat Arya pasti akan sadar bahwa perempuan itu bukan perempuan baik-baik. Dia cuma ingin morotin harta dari keluarga kita doang. Lomba, kok bajunya dimasukin ke koper? Emangnya mau kemana? Besok aku mau pulang. Aku nggak betah tinggal di kampung lama-lama. Iya sama sih, aku juga nggak betah tinggal di sini. Sepi banget, nggak kayak di kota, rame terus 24 jam. Ya udah sana siap-siap, biar besok kita pulang sama-sama. Loh, ternyata kalian lagi kumpul di sini toh. Ibu cari-cari ternyata di sini. Ini loh, ibu bikinin kalian susu jahe biar anget. Ayo diminum dulu. Aku gak suka susu jahe, Bu. Sama aku juga gak suka. Malah aku belum pernah nyobain gimana rasanya. Pasti aneh banget. Makanya dicobain dulu biar pernah. Dijamin pasti langsung suka. Selain rasanya enak, susu jahe ini juga banyak banget loh manfaatnya. Enggak aku gak mau. Ibu minum aja sendiri. Kok kamu udah beresin koper segala? Kayak mau pulang cepet-cepet aja. Besok aku emang mau pulang. Iya aku juga. Kita nggak betah tinggal di kampung karena kita udah biasa tinggal di kota yang apa-apa serba ada. Kalau di sini mau ke mall aja susah karena jauh. Loh, kok cepet banget sih? Baru juga beberapa hari di sini, masa udah mau pergi lagi? Emangnya kalian tega ninggalin ibu sendirian? Ya mau gimana lagi dong? Kita kan kerja, jadi kita harus profesional sama kerjaan kita. Tapi kan katanya kalian ngambil cuti 1 minggu di sini sampai nganterin ibu ke bandara dulu buat berangkat umroh. Kenapa sih ibu manja banget? Berangkat umroh aja harus dianterin segala. Kan udah ada travel yang udah urus semuanya. Ngapain bayar mahal-mahal kalau tetap masih ngerepotin kita-kita? Iya nih ibu gimana sih? Emangnya kita cuma mikirin ibu doang? Kita juga punya kehidupan kali? Ya sudah. Kalau kalian gak mau nganterin ibu buat ke bandara ya gak apa-apa kok. Ibu ngerti. Kalian pasti sibuk ngurusin kerjaan kalian kan? Kok hatiku rasanya sakit ya dibilang seperti itu sama kedua menantuku. Karena selama ini Alia selalu sopan dan manut dengan semua kata-kataku. Tapi ya sudahlah, mungkin emang karena mereka sibuk beneran. Karena kan mereka wanita karir, jadi wajar kalau jadwalnya padat. Aku sebagai mertua harus mengerti dan mendukung mereka. Ibu, kenapa kok ngomong sendirian di dapur? Kalian gimana sih? Mau pulang kok gak bilang dulu sama ibu? Lagian kan bilangnya kalian itu mau tinggal di sini sampai ibu berangkat umroh. Lah ini baru 2 hari tapi udah mau pulang aja. Awalnya aku memang mau tinggal di sini lama, Bu. Tapi istriku nggak betah tinggal di kampung. Ya mau gimana lagi? Aku nggak bisa bujuk istriku. Sama Bu, istriku juga nggak mau lama-lama tinggal di sini. Katanya dia bete kalau lama-lama di sini, karena nggak bisa ke mall. Gimana sih kalian ini? Jadi suami kok kelemar-kelemar, manut aja sama istri. Boyo kalian yang harus lebih dominan. Jangan mau diatur istri. Kan ibu sendiri yang selalu nyuruh kita buat cari istri wanita karir. Ya beginilah risikonya. Keras kepala, nggak bisa diatur. Halah alasan. Emang ya kalian itu semuanya anak durhaka. Kirain tadinya kalian bakal tinggal lama di sini. Padahal ibu udah seneng banget. Tapi nggak apa-apa. Sebagai orang tua dan mertua yang baik, ibu akan selalu mendukung pekerjaan anak-anak dan menantu-menantu ibu. Maaf ya Bu, memang tadinya kita juga mau lama tinggal di sini. Tapi ternyata cuma beberapa hari doang. Iya Bu, tapi ibu tenang aja.
Lain waktu kita pasti kesini lagi untuk menjenguk ibu. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kalian nggak lupa kirim uang buat ibu ya. Kalian hati-hati. Kalau udah sampai, langsung kabarin ibu ya. Iya, Bu. Aduh, rumah ini rasanya sepi banget setelah semuanya pada pulang. Kemarin rame, sekarang tiba-tiba jadi sunyi begini. Ya sudahlah, lebih baik aku beres-beres rumah aja daripada cuman bengong. Aduh, kakiku. Ya ampun, sakit banget. Mana gak ada siapa-siapa lagi di rumah. Aku minta tolong aja, siapa tahu ada orang lewat yang dengar. Tolong, tolong. Coba denger kayak ada yang teriak minta tolong. Iya bener, kedengerannya dari rumah Bu Ratih. Ayo kita ke sana. Bu Ratih, ibu kenapa? Kenapa Ibu Ratih duduk di situ? Aduh, pakai nanya kenapa lagi? Saya habis terpleset ini loh. Ayo buruan tolongin saya berdiri. Ya ampun, ayo Bu, kita bantu masuk ke dalam. Kayaknya kaki Ibu Ratih terkilir. Sebaiknya Ibu istirahat aja dulu. Apa perlu saya panggilin tukang urut? Ya udah, buruan panggilin tukang urutnya. Kakiku sakit banget ini loh. Aku harus telepon Akbar sama Adit. Pasti mereka mau pulang kalau denger aku lagi sakit. Halo Bu, ada apa? Kamu nyampe dari jam berapa? Kok nggak ngabarin ibu sih? Ibu kan bilang kalau udah sampai rumah langsung kabarin ibu. Maaf Bu, tadi Akbar lupa mau ngabarin ibu. Sama orang tua sendiri masa lupa? Ini ibu loh abis keterpleset dan sekarang kaki ibu sakit kalau buat jalan. Untung aja tadi ada orang lewat yang dengar ibu teriak minta tolong. Jadinya ibu ditolongin. Kalau mereka nggak ada gimana nasib ibu? Ya sudah, yang terpenting sekarang ibu sudah nggak apa-apa. Nggak apa-apa gimana nya? Kaki ibu ini loh sakit. Harusnya kamu pulang buat lihat kondisi ibu. Ibu gimana sih? Aku kan baru sampai, masa disuruh ke situ lagi? Perjalanannya kan jauh, Bu. Coba ibu telepon Adit aja, siapa tahu dia bisa pulang ke situ lagi. Udah ya Bu, aku lagi mau istirahat nih, capek abis nyetir. Dasar anak yang gak perhatian sama orang tua. Coba telepon Adit aja deh. Dia kan gak terlalu jauh kayak si Akbar. Pasti dia mau nengokin aku. Halo Bu, ada apa? Baru saja Adit mau telepon Ibu. Dit, ibu mau bilang sesuatu. Tadi pagi ibu terpleset waktu lagi ngepel lantai. Sekarang kaki ibu sakit. Kamu mau kan jenguk ibu? Rumah kamu kan gak jauh kayak si Akbar. Aduh Bu, aku nggak bisa. Karena Selin sudah pesenin tiket buat kita berangkat liburan besok. Katanya dia butuh refreshing abis dari kampung kemarin. Coba Ibu telepon Arya aja deh. Dia kan dekat. Pasti dia mau jenguk Ibu. Hah, Arya? Pasti Arya mau Bu. Coba Ibu telepon aja sekarang. Gak sudi aku. Aku yang ngusir, mas aku yang nyuruh dia balik lagi. Lagian aku gak sudi lihat istrinya yang kampungan itu. Halo, Mas, ada apa? Arya, aku cuma mau kasih tahu. Tadi pagi Ibu pleset di rumah waktu lagi bersih-bersih. Sekarang katanya kakinya sakit dan susah buat jalan. Apa? Ibu jatuh? Terus sekarang gimana kondisi ibu? Ibu nyuruh aku pulang, tapi aku nggak bisa. Coba kamu pulang ke rumah ibu, kamu kan deket. Iya. Nanti aku pikirkan dulu. Ya udah, aku tutup dulu ya. Telepon dari siapa, Mas? Dari Mas Akbar. Katanya ibu tadi terpeleset di rumah waktu ngepel lantai. Sekarang kakinya katanya sakit dan susah jalan. Ya Allah, kasihan ibu, Mas. Ayo, Mas, kita ke sana sekarang. Kamu yakin mau ke sana? Iya, Mas, aku nggak apa-apa kok. Omongan ibu yang kemarin itu jangan terlalu dimasukin ke hati, Mas. Namanya juga orang tua.
pasti pengen yang terbaik buat anaknya. Lagi pula sekarang kondisinya berbeda. Ibu lagi sakit dan sendirian di rumah. Kalau kita nggak ke sana, siapa lagi yang akan menolong ibu, Mas? Hati kamu memang baik banget. Padahal selama ini ibu memperlakukan kamu nggak baik. Aku beruntung banget punya istri seperti kamu. Ayo Mas, kita ke sana sekarang. Seenggaknya kita lihat dulu kondisi ibu. Iya sayang, ayo kita ke sana. Arya, kamu datang buat jenguk ibu, Nak. Iya Bu, Arya sama Alia datang buat menjenguk ibu. Gimana kondisi kakinya Bu? Udah mendingan? Kaki ibu masih sakit, Arya. Ibu susah mau ngapa-ngapain karena jalannya masih sakit. Kamu mau kan tinggal di sini lagi buat nemenin ibu? Sebegitu sakit hatikah sama perkataan ibu kemarin, sampai-sampai kamu gak mau tinggal di sini lagi? Aku mau tinggal di sini Bu, tapi aku mau ibu bisa menerima Alia. Walau bagaimanapun, Alia itu istriku Bu. Aku yang bertanggung jawab untuk kebahagiaannya. Iya, ibu janji akan berusaha menerima istri kamu. Alhamdulillah gitu dong. Kalau seperti ini kan aku jadi lega. Bu, ayo sarapan dulu. Alia udah bikin nasi goreng spesial nih buat ibu. Alia suapin ya Bu. Ayo buka mulutnya. Kalau seperti ini kan dilihatnya enak. Aku jadi semangat buat hari pertama kerja di tempat baru. Mas, kamu hati-hati ya. Semoga kerja di hari pertama ini lancar. Iya sayang, makasih ya. Bu, aku berangkat kerja dulu ya. Semoga kaki ibu cepat sembuh, biar bisa jalan lagi. Iya Arya, kamu hati-hati ya. Iya Bu, kalau gitu aku berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, ternyata ibu bisa berdiri. Kaki ibu udah gak sakit, Bu. Alhamdulillah, Alia seneng lihat ibu bisa berdiri lagi. Udah gak usah peduli kamu. Sekarang kamu siapin aja makanan yang enak-enak dan beresin semua ruangan. Karena bentar lagi mau ada tamu yang datang. Siapa Bu tamunya? Udah gak usah banyak nanya. Kamu lakuin aja apa yang saya bilang tadi. Iya Bu. Tuh, tamunya udah datang. Sana kamu bukain pintunya sekarang. Ya ampun Laura, udah lama ibu nggak lihat kamu. Kamu cantik banget, nggak berubah dari dulu sampai sekarang. Untung ibu masih nyimpen nomor kamu. Jadi semalam ibu bisa telepon kamu. Dan ibu seneng kalau kamu bisa mampir ke sini hari ini. Iya Bu, aku juga seneng banget bisa kesini lagi. Padahal dulu aku sering banget ya main kesini. Iya, kamu bener. Kalau Arya gak dipelet sama perempuan kampung miskin yang sekarang jadi istrinya ini, pasti sekarang kamu yang jadi menantu ibu. Maksud ibu apa? Maksud saya berharapnya Laura ini yang jadi istri Arya, bukan kamu. Gara-gara kehadiran kamu, Arya jadi ninggalin Laura. Pasti kamu pakai pelet kan buat dapetin anak saya. Astagfirullah Bu, aku gak pernah berbuat seperti itu. Coba kamu lihat sekarang, perbedaan kamu sama mantan pacarnya Arya. Jauh beda kan? Harusnya kamu itu mikir, kamu gak pantas buat Arya. Terus ibu maunya aku gimana Bu? Aku yang udah dinikahi sama Mas Arya, harusnya ibu terima itu sekarang. Sampai kapanpun saya gak akan terima kalau saya punya menantu miskin. Kamu gak pantas ada di sini. Kamu harus pergi dari sini dan ninggalin anak saya. Kenapa sih ibu jahat banget? Katanya ibu mau mencoba menerima aku, tapi ternyata ibu masih sama aja kayak dulu. Saya gak butuh air mata kamu. Sekarang kamu pergi dari rumah saya dan tanda tanganin surat permohonan cerai yang udah saya siapkan ini. Aku gak mau Bu. Dasar perempuan gak tahu diri. Kamu pergi dan jangan pernah datang ke rumah ini lagi. Pergi kamu sekarang juga dari rumah saya. Dan jangan coba-coba untuk datang ke sini lagi. Saya nggak sudi melihat muka kamu.
Kamu Alia kan? Istrinya Arya. Menantunya Bu Ratih. Kok kamu ada di jalanan sendirian? Malah bawa koper lagi. Kamu kenapa? Aku... Aku ngerti kamu masih belum siap buat cerita. Kayaknya kamu lagi ada masalah berat. Kalau kamu mau, kamu bisa ikut aku. Nanti kalau kondisinya udah tenang, kamu bisa cerita dan aku bisa bantu masalah kamu. Mas, apa bener Mas kenal sama Mas Arya? Iya, aku kenal banget. Aku sama Arya itu udah temenan lama. Aku juga nyimpen kok nomor teleponnya. Alhamdulillah kalau begitu. Nanti Masnya bisa kan temuin aku sama Mas Arya? Bisa kok, bisa banget. Lebih baik sekarang kamu ikut sama aku aja dulu. Nunggu kamu tenang dulu. Baru nanti aku anterin kamu ke tempat kerja Arya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu udah pulang, Nak? Ini loh ada Nak Laura. Udah nungguin kamu dari tadi. Kok ada Laura di sini? Dan kaki ibu udah sembuh, Bu. Udah dong, kaki ibu langsung sembuh setelah Nak Laura datang jengukin ibu. Laura tumben banget datang ke sini. Emangnya nggak boleh aku kesini lagi? Dulu kan aku sering banget main kesini. Masa kamu lupa sih? Nggak lupa sih. Tapi Alia mana sekarang? Oh, Alia istri kamu itu. Tadi siang dia pergi sama laki-laki lain. Katanya sih itu pacarnya. Apa? Pergi sama pacarnya? Nggak mungkin. Alia nggak mungkin seperti itu. Ibu juga awalnya nggak percaya. Karena kelihatannya istri kamu itu polos. Tapi ternyata dia cuma mau permainkan keluarga kita aja. Aku nggak percaya sama ibu. Aku tahu istriku. Istriku nggak mungkin seperti itu. Ya sudah kalau kamu nggak percaya. Tapi sebelum dia pergi, dia nitip surat ini sama kamu. Katanya kamu suruh tanda tanganin surat permohonan cerai secepatnya. Tidak mungkin Alia seperti itu. Dia sangat mencintaiku. Kalau kamu gak percaya, ibu bisa anterin kamu ke tempat laki-laki itu. Iya, Arya. Istri kamu itu cuma memandang orang dari hartanya aja. Buktinya sekarang dia berpaling sama laki-laki yang lebih mapan dari kamu. Ayo masuk, ini apartemen aku. Kok kita di sini? Katanya mau nganterin aku ke tempat kerjanya Mas Arya. Kamu tenang aja, aku pasti anterin kamu kok. Tapi sekarang aku capek banget, mau istirahat dulu bentar. Tapi aku gak mau masuk ke dalam. Apalagi cuma berduaan sama laki-laki yang bahkan aku gak kenal. Kamu nggak usah khawatir, aku nggak akan apa-apain kamu kok. Karena aku sama Arya itu teman baik. Arya percaya banget sama aku, jadi dia nggak mungkin berpikiran buruk sama kita. Tetep aja aku gak mau. Lebih baik aku pergi aja. Tunggu. Ya udah kalau gitu sekarang aku telepon Arya ya, biar dia jemput kamu di sini. Dia tahu kok tempat ini, karena kan dia udah sering main ke tempatku. Ayo kita masuk dulu. Kok Mas Arya belum datang-datang? Katanya tadi udah ditelepon suruh kesini. Sabar, mungkin lagi di jalan. Mendingan kamu mandi aja dulu. Aku juga mau mandi nih. Apa kamu mau mandi bareng? Tolong jangan kurang ajar ya. Nggak usah munafik deh. Aku tahu kamu itu nikah cuma karena hartanya aja kan? Kalau nggak tahu apa-apa, jangan gampang nyimpulin sesuatu deh. Aku mau pergi aja sekarang. Enak aja kamu mau pergi. Nggak usah munafik. Aku tahu kamu nggak sepolos itu. Jangan kurang ajar ya. Lepasin. Kalau nggak aku teriak nih. Teriak aja kalau bisa. Tolong! Alia, Mas Arya, Mas ini nggak seperti yang kamu lihat. Aku bisa jelasin semuanya, Mas. jadi benar yang dikatakan ibu selama ini. Begini kelakuan kamu selama aku kerja di luar kota.
Aku pikir kamu benar-benar tulus mencintaiku. Tapi ternyata semuanya hanya pura-pura. Aku benar-benar mencintai kamu, Mas. Aku dijebak, Mas. Tolong percaya sama aku. Aku kecewa sama kamu. Sekarang kamu percaya kan sama ibu? Ibu bilang juga apa? Ayah itu bukan perempuan baik-baik. Laura lah yang pantas buat jadi istri kamu, Arya. Udah Bu, jangan bahas ini dulu. Arya mau mencerna dulu kejadian ini. Arya capek. Arya butuh waktu buat sendiri. Hahaha, mampus. Akhirnya rencanaku buat memisahkan Arya dan istrinya yang miskin dan kampungan itu berhasil. Mas, lihat deh, penjualan turun drastis bulan ini. Supplier naikin harga bahan baku, pelanggan pada ngeluh mahal. Tapi kalau aku turunin harga, nanti kita malah rugi berat. Cash flow udah tipis banget. Aku butuh modal gede buat ngejar stok baru sama bayar utang ke supplier. Kalau enggak, minggu depan kantor kita bisa tutup, Mas. Aku juga nggak nyangka bakal rugi separah ini. Apa kita coba cari pinjaman bank aja? Aku udah coba minjem ke bank, Mas, tapi ditolak. Katanya omset turun, resikonya tinggi banget. Gimana kalau kita pinjam ke Adit sama Selin aja? Kan usahanya lagi lancar. Usaha catering sama wedding package-nya lagi maju. Siapa tahu mereka bisa bantu kita. Iya juga ya, mereka pasti mau bantu kita. Karena kan mereka juga pernah minta tolong ke kita saat usahanya lagi butuh modal waktu itu. Ya udah Yu, mendingan kita kesana sekarang. Ayo Mas, aku ambil tas dulu ya. Ya ampun, kalian tumben kesini dadakan banget. Padahal tadinya aku loh yang mau ke kantor kalian. Sebenarnya aku ada hal penting yang mau disampaikan. Sama sih, aku juga ada hal penting yang mau disampaikan. Coba cerita kalian dulu kenapa. Usaha kita lagi goyah parah, butuh modal 1M buat survive. Aku tahu ini gede banget, tapi aku beneran gak punya pilihan lain lagi. Cuma kalian yang bisa bantu aku sekarang. Ya ampun Mbak, aku pengen banget bantu. Tapi aku juga lagi keteteran sekarang. Sekarang Mas Adit aja lagi nyari pinjaman sama temennya. Tadinya kalau nggak dapet pinjaman, kita mau ke kantor kalian buat pinjam uangnya. Loh, bukannya usaha kamu lagi bagus? Kemarin Adit bilang lagi punya proyek gede. Iya, proyek gede, tapi kliennya telat bayar 2 bulan. Tagihan vendor udah numpuk. Aku pinjam ke bank buat nutupin operasional, sekarang uangnya udah numpuk juga. Uang aku sekarang cuma cukup buat gaji karyawan sama bayar listrik doang. Kalau aku kasih ke kalian sekarang, aku yang bakal ambruk minggu depan. Ya ampun, ternyata kita berdua lagi susah ya. Gimana dong caranya biar kita dapetin uang secepatnya? Aku juga bingung, usaha keluarga juga udah bangkrut dari 1 tahun yang lalu. Cuman kantor ini harapan satu-satunya. Mas, aku udah nggak tahu lagi gimana caranya bisa dapet pinjaman. Aku udah pusing. Mendingan sekarang kamu aja yang putar otak. Gimana caranya bisa dapet uang sebanyak itu cepatnya? Aku juga nggak tahu gimana caranya dapat uang sebanyak itu. Aku juga pusing ini. Ibu kamu kan orang terkaya di kampungnya. Sawahnya banyak, tanahnya banyak, emasnya juga banyak. Kamu tinggal pinjem aja sih sama ibu kamu. Beres kan? Masalahnya, ibuku pasti nggak ngebolehin. Kamu kan tahu ibu orangnya kayak gimana. Ibu itu paling perhitungan kalau soal uang. Itu kunci dia jadi orang kaya sekarang. Tapi masa sih sama anak sendiri aja pelit? Kamu coba aja Mas, siapa tahu boleh. Adit juga udah nyoba pinjam ke ibu. Tapi ibu bilang itu bukan urusan ibu. Katanya, udah gede masih nyusahin orang tua aja. Kamu kebayang nggak kalau aku bilang pinjam uang juga sama ibu? Bisa-bisa aku dimaki-maki seperti Adit. Ibu kamu tuh emang bener-bener pelit. Tapi gak ada pilihan lagi. Cuman ibu yang bisa bantu masalahku untuk sekarang ini. Aku gak mau usahaku bangkrut. Aku harus siapin rencana buat bujuk ibu untuk bisa menjual aset-asetnya dan dijual. Ada apa Mbak? Ngajakin ketemu pagi-pagi gini tumben? Aku punya rencana buat dapetin uangnya. Kita bisa dapetin uang itu dari ibu mertua kita. Hah? Gila lu ya? Dia itu kan pelit banget. Kemarin aja Mas Adit mau minjem diomelin. Apalagi kita yang cuma menantu.
Gue tahu, makanya kita nggak bakal minta baik-baik. Kita bakal paksa ibu. Paksa gimana maksudnya? Udah kamu nurut aja, ini demi karir kita. Kamu nggak mau kan karir kita hancur gitu aja? Terus gimana sama Mas Adit dan Mas Akbar? Dia tahu nggak soal ini? Jangan sampai mereka tahu. Kalau mereka tahu, pasti dia akan belain ibunya lah. Oh gitu ya? Ya udah ayo, kita harus buru-buru ke sana. Nggak ada waktu lagi. Kita harus nyelamatin usaha kita. Ya ampun, menantu ibu yang cantik-cantik. Kok kalian nggak bilang sih kalau mau kesini? Gak usah banyak basa-basi deh. Ibu tahu kan kalau usaha kita lagi nggak baik-baik aja. Kita kesini mau pinjem uang sama ibu. Iya bener banget, pasti ibu banyak kan uangnya. Belum lagi yang selalu ibu ceritain sama kita. Kalau ibu punya banyak sawah dan punya tanah berhektar-hektar. Kalau itu dijual, bisa buat nutupin utang di kantor kita, Bu. Enak aja, berani banget kalian datang ke sini cuma mau minjem duit doang. Kalau saya pinjemin duitnya juga nggak menjamin usaha kalian bakal maju lagi. Harusnya ibu bantuin kita dong. Kita lagi kesusahan. Cuman ibu satu-satunya yang bisa bantuin kita. Saya nggak peduli. Kalian kira uang itu jatuh dari langit, hah? Kita cuman butuh bantuan ibu. Nanti kita balikin ke uangnya. Balikin dengan kondisi kalian yang udah hancur begitu. Saya ini nggak bodoh ya. Saya ini berjuang dari nol. Saya nikah sama laki-laki yang usianya hampir 90 tahun loh. Orang-orang menghina saya, merendahkan saya. Tapi saya tahan. Saya jalanin, saya sabar, saya urus dia, saya rawat dia sampai akhir hayatnya. Dan dari situlah saya dapatkan ini semua. Itu hasil pengorbanan saya, bukan buat dibagi-bagi ke orang seperti kalian. Tapi Bu, kalau usaha kalian hancur, itu tanggung jawab kalian sendiri. Gak usah bawa-bawa saya. Sekarang kalian berdua pergi dari rumah saya. Saya kira kalian ini menantu idaman, ternyata sama aja. Cuma mau hartaku aja. Pergi sana. Kenapa kalian belum pergi juga, ha? Kenapa malah ngikutin saya? Mana pergi? Jangan pernah kesini lagi buat coba-coba minjem uang lagi ya. Dasar mertua laknat, orang tua nggak punya hati. Mati aja kamu. Aduh, lepasin, lepasin. Ayo kita cari semua surat-suratnya dan langsung kita jual. Iya, dan kita harus cepat-cepat pergi dari sini, biar nggak ada yang curiga sama kita. Biar orang-orang ngiranya ibu jatuh sendiri dari atas. Iya, ayo. Gimana keadaan ibu? Ibu belum sadar. Kata dokter, benturan di kepalanya cukup keras dan terjadi pendarahan di otak. Itu yang menyebabkan ibu belum sadar sampai sekarang. Kok bisa sih ibu jatuh dari tangga? Aku juga nggak tahu. Waktu aku pulang kerja, aku lihat ibu udah tergeletak di lantai. Semoga aja cepat pulih. Kita berdoa aja buat kesembuhan ibu. Bu, alhamdulillah ibu sudah mulai membaik. Walaupun ibu belum bisa bicara, tapi pasti ibu dengar kata-kata Arya. Seandainya ada Alia, pasti Alia mau rawat ibu sampai ibu sembuh. Tapi ternyata takdir berkehendak lain. Alia tega mengkhianati Arya. Arya. Bu, ibu bisa bicara sekarang? Alhamdulillah. Tapi kalau ibu belum kuat, jangan dipaksain ya, Bu. Arya, maafin ibu. Pak, dokter minta Bapak segera ke ruangannya, karena ada hal penting yang akan disampaikan. Baik, suster. Saya segera ke sana. Bu, Arya tinggal dulu ya. Aku harus menceritakan yang sebenarnya pada Arya sebelum semuanya terlambat. Aku juga harus meminta maaf karena sudah memfitnah Alia. Sekarang saya menyesal. Ternyata Alia memang orang yang tulus, yang harusnya aku sayang, bukan malah aku buang. Oh, jadi orang tua ini udah mulai sadar. Kenapa nggak mati aja sih, biar semuanya beres? Tahu nih nyusahin aja, bisa bahaya kalau dia sampai cerita ke orang lain. Kita harus musnahkan orang ini. Jangan, saya mohon jangan.
Dok, pasien di kamar 201 meninggal. Apa? Ibu! Padahal tadi ibu seperti mau mengatakan sesuatu. Tapi kenapa sekarang malah pergi ninggalin Arya? Tapi aku harus ikhlas. Mungkin ini memang yang terbaik buat ibu. Apa ini? Surat apa ini? Arya, maafin ibu. Selama ini ibu salah karena sudah memisahkan kamu dengan istrimu. Istrimu orang yang benar-benar sangat tulus. Ibu yang sudah memfitnahnya. Ibu yang sudah merencanakan kejadian itu. Sekarang ibu sangat menyesal. Dan Celin sama Vanessa yang sudah membuat ibu seperti ini. Mereka yang sudah mendorong ibu dari atas karena ingin menguasai harta ibu. Dan ibu yakin mereka tidak akan membiarkan ibu hidup. Tolong ibu, nak. Mas, aku bisa jelasin ini. Aku cuma ingin usaha kita baik-baik aja. Ini bukan cuma buat aku, Mas, tapi buat kamu juga kan? Mas, Mbak Vanessa yang rencanain ini semua, Mas. Aku cuma ikut-ikutan doang. Tolong aku, Mas. Jangan biarin polisi ini bawa aku, Mas. Pak, bawa mereka berdua. Mas, gak mau masuk penjara, Mas.